Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kita dapat hadir dan bersua kembali dalam suatu program acara Ramadan di Hati, Dialog Agama Islam, yang tentunya di kesempatan sore hari ini alhamdulillah di tengah kita telah hadir Ustaz yang akan membawakan materinya sebentar. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan para pengikutnya. Para pemirsa TV Anawai dan para pendengar radio Suara Kolaka yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu atau sebelum kita mempersilakan Ustaz untuk memaparkan materi yang akan beliau sampaikan, terlebih dahulu kami ini sampaikan untuk Anda para penikmat atau pendengar radio Suara Kolaka 88,1 FM dan para pemirsa TV Anawai dimanapun Anda berada, Anda bisa berkomunikasi atau interaksi bersama kami nantinya setelah Pak Ustadz nanti akan memaparkan materinya. Insya Allah sebentar kita akan adakan dialog atau tanya jawab. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0813 4056 1540. Sekali lagi di nomor 0813 4056 1540. Dan kami juga mengumumkan bahwa acara ini tentunya didukung sepenuhnya oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka, dari PT Anawai Kabupaten Kolaka serta dari PT Radio Suara Kolaka. Hadirin wal hadirat jamaah atau para pemirsa Anawai TV Radio Suara Kolaka yang sama berbahagia, marilah kita berkenalan dengan Ustaz kita yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, nama beliau adalah Dr. Nur Salim MA, dan keseharian beliau juga ini adalah salah satu ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Beliau juga adalah salah satu dosen di IAI Ahmad Warahmat, ya. Terus keseharian beliau juga adalah salah satu guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. Dan insya Allah di sore hari ini beliau akan membawakan satu tema yang berjudul keutamaan pendidikan akhlak terhadap anak. Sekali lagi untuk di sore hari ini beliau akan membawakan judul ceramah keutamaan pendidikan akhlak terhadap anak. Baiklah, hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nur Salim MA dengan judul keutamaan pendidikan akhlak terhadap anak. Kepada Ustaz Fadil, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Anawai dan pendengar radio Suara Kolaka yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanun muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar di mana saja berada, sebagai wujud kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala
dengan banyak membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Ayat ini adalah ayat yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh para mufassirin memberikan penjelasan, Rabbul Alam itu adalah kemahakuasaan Allah yang telah dijabarkan di dalam 99 namanya Allah. Itulah Asmaul Husna yang menjadi stempel di telapak tangan kita, ada di telapak kaki yang kita ini 18 dan 81 yang bertuliskan Arab. Itu jumlahnya 99 asma Allah. Salam dan taslim senantiasa kita peruntutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang diutus kalam ini, sebagai contoh untuk kita contohi sebagai umat manusia. Pemirsa dan pendengar yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan kita naik haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusallun 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan muslimin jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu, karena pentingnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menegaskan, "Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra." Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 salawat. Satu salawat kita kepada Rasulullah, Allah membalas rahmat kasih sayang kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dunia wal akhirat. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi biyaumal qiyamati aksurkum ala salatan." Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syarat untuk bisa dekat sama Rasul, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syarat utama untuk bisa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miliaran umatnya Rasulullah, tetapi yang mendapat jaminan dari Allah dan Rasul adalah hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah, kembali daripada keutamaan pendidikan akhlak pada anak, agama telah mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung kita memerintahkan kita salat, puasa, zakat dan haji.
Tetapi ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah SAW, tepatnya pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akram, allati 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, perintah membaca. Yang pertama diperintahkan kepada kita sebagai hamba Allah adalah membaca. Apa yang harus kita baca? Yang harus kita baca hanya dua: ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercipta dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis. Mana ayat-ayat Allah yang tercipta? Inilah alam semesta ini. Diciptakan alam semesta, itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercipta. Manusia itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercipta. Pernahkah kita baca diri kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Tentunya kembalinya untuk bisa memahami kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul muslimin, jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, pendidikan adalah salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Karena dengan dasar ilmu pengetahuan kita memahami tentang Islam. Dengan ilmu pengetahuan kita dapat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu pengetahuan kita dapat melaksanakan sholat dengan benar. Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat laksanakan dengan dasar ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka dasarnya kita harus pandai-pandai membaca. Bagaimana membaca? Yang tertulis. Yang tertulis adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, Al-Quran telah mengajarkan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia. Olehnya itu, untuk bisa selamat di dunia wal akhirah, kembalilah ke pedoman hidup kita sebagai umat Islam, yaitu membaca Al-Quran. Di dalam pendidikan Islam, bahwa di dalam menerapkan pendidikan Islam kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, yang pertama, sebelum manusia dilahirkan di atas permukaan bumi, itu harus dididik. Ada namanya pendidikan 25 tahun sebelum lahir. Yang manakah yang dimaksudkan pendidikan 25 tahun sebelum lahir? Adalah yang dididik adalah calon-calon bapaknya dan calon-calon ibunya. Siapakah bapaknya? Siapakah calon bapaknya? Siapakah calon ibunya? Olehnya itu kita harus melihat calon bapaknya siapa, pekerjaannya apa, dalam kesehariannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, keimanannya bagaimana. Itulah yang harus kita lihat sebagai calon bapak. Begitu juga sebaliknya sebagai calon ibu. Kita harus memilih calon istri kita dengan pertama kecantikan. Cantik itu relatif. Setelah itu kita memilih karena hartanya. Kita memilih karena pendidikannya. Tapi terkhusus kita harus pilih wanita karena agamanya. Karena agama adalah fondasi dari segala untuk bisa menyelamatkan hidup kita di dunia wal akhirah. Untuk bisa menjadikan rumah tangga kita mawaddatan warahmah, tidak lain adalah harus seimbang. Bapaknya orang yang beriman dan takwa kepada Allah, begitu juga ibunya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan melahirkan regenerasi yang beriman dan berakhlak mulia. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, jadi pendidikan 25 tahun sebelum lahir itulah yang dididik adalah calon bapaknya sebelum melahirkan regenerasi. Selanjutnya ada pendidikan di dalam kandungan. Yang manakah yang dimaksudkan pendidikan di dalam kandungan? Ketika mulai ditanam
calon-calon anak kita, maka ada anjuran agama, ada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencari waktu bagus supaya bibitnya juga bagus. Kita harus mencari waktu-waktu yang bagus. Kita harus bersih. Dan setelah itu kita minta halalnya kepada sang istri. Siapkah dia untuk bersatu dengan sang bapa? Ketika dia siap dan menghalalkan dirinya untuk kita bersatu, barulah kita masuk yang namanya perkawinan. Jadi diawali dengan pernikahan, setelah pernikahan baru perkawinan. Bukan perkawinan baru pernikahan. Banyak sekarang membalik, kawin dulu baru nikah. Akhirnya baru berapa bulan sudah ada regenerasinya. Inilah masalah. Oleh itu kembalinya kepada kita sekalian. Mau yang mana? Mau bibit yang mana? Mau bibit yang unggul, yang beriman dan bertakwa? Kembalinya kepada siapa bapaknya dan siapa ibunya. Ikhwanul muslimin, pendengar yang sama dimuliakan oleh Allah dan pemirsa di mana saja berada. Pendidikan ditanamkan kepada regenerasi kita adalah penanaman nilai-nilai Islam yang harus ditanamkan setelah dia lahir. Adalah ketika dia lahir apa yang harus kita lakukan. Maka seorang ayah harus siap untuk menjemput regenerasinya dengan memberi azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Kenapa harus diberikan azan? Kenapa dikumandangkan azan? Bukan lagu-lagunya Roma Irama, bukan lagu-lagu dangdut, bukan lagu kucu-kucu khotaki. Karena ini tidak ada dalam pedoman agama kita sebagai umat Islam. Yang harus diperdengarkan kepada bayi yang baru lahir adalah kalimat-kalimat tauhid, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan dikumandangkan, ada signal getaran untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tulisan pertama. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah suci, seperti kertas yang belum tertulis apapun. Yang menulisinya adalah kedua orang tuanya. Apa pertama yang dituliskan kepada regenerasi kita? Yang pertama adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat panggilan Allah, Allahu Akbar, Allah Akbar. Di dalam panggilan Allah adalah panggilan mendirikan salat, melaksanakan salat. Inilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui azan. Dan setelah itu diperdengarkan iqamah di telinga kirinya. Apa makna dari iqamah itu? Untuk berdiri melaksanakan salat. Ikhwanul muslimin, jemaah pemirsa dan pendengar radios yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendidikan sesudah lahir. Dan setelah itu, di dalam pendidikan sudah lahir ini adalah ada pendidikan namanya pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Tiga ini harus didapatkan. Ada didapatkan melalui lembaga pendidikan, ada didapatkan melalui dengan non formal di luar lembaga pendidikan, ada yang didapatkan melalui informasi. Pendidikan formal itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi, S1, S2 sampai kepada S3. Alhamdulillah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin menyekolahkan anaknya untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan formal, non formal, dan informal, kita tidak jauh-jauh dari Kolaka, sudah lengkap dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka. Kolaka ini adalah tempat lembaga pendidikan agama Islam, lahir pondok pesantren, ada Al-Mawaddatan Warahmah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, ada perguruan tinggi, ada perguruan yang didirikan khusus hafiz yang mendapatkan ilmu pengetahuan mendalami Al-Quran, dengan menghafalkan Al-Quran, dengan tafsir Al-Quran. Ada pesantren Baitur Rahim disiapkan. Olehnya itu kita pilih mana? Di Kolaka ini sudah lengkap.
Ikhwanul muslimin jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Inilah pendidikan formal. Kalau mau mendapatkan formal dan non formalnya, itu adanya di pondok pesantren. Formalnya didapatkan mulai dari jam 7 sampai jam 3. Dan setelah itu selanjutnya ada pendidikan non formal, pengkajian kitab-kitab suci Al-Quran, hadis, begitu juga kitab-kitab kuning. Sedangkan pendidikan informal, pendidikan yang didapatkan lewat informasi seperti yang dilakukan di tempat ini dengan menyiarkan daripada syiar dakwah, ini adalah pendidikan informal. Dan ini adalah salah satu bekal sebagai amal jari pemilik radio dan TV An-Nawai. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani dan selalu eksis di dalam menjalankan syiar dakwah di Kabupaten Kolaka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadir yang sangat dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu, salah satu yang harus kita lakukan adalah selalu melihat, mendengar. Itulah salah satu alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui dengan pendidikan informal. Saya selanjutnya saya serahkan kepada Insi. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz ya atas arahan dan tausiahnya di sore hari ini. Namun seperti biasanya Ustaz, insyaallah di kali ini kita akan membuka sesi dialog. Ya. Sesi tanya jawab. Karena di sore hari ini kita di 081340561540. Mohon maaf Ustaz, dipakai headset dulu. Ya, dipakai. Oke. Baik, untuk Anda yang ingin berpartisipasi kami persilakan di nomor 081340561540 seperti yang saat ini kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan gimana ini Bapak? Kota Lolo di Kolaka 51. Ya, kami persilakan Ustaz untuk menanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. kalau ya sebentar kita masih terima satu penonton lagi kalau ada. Kalau dari Kolaka 51 sudah mempertanyakan terkait masalah Al-Fatihah yang tentunya ada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, dan masih ada penelpon berikutnya. Ya, baik, kalau sudah ada. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Al-Basira. Oh iya. Salam sama Opa ya. Iya, kami. Oke, kita persilakan Al-Basira untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi khair wal afiyat. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Khusus ya. Ya. Iya.
Jadi yang pertama dari Kalau Talolo iya, mempertanyakan tentang ayat yang dibaca di dalam surah Al-Fatihah, iya. yang kenapa yang pertama diucapkan Alhamdulillah. Kalau dalam surah Al-Fatihah kan sudah jelas 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat setelah itu lagi ada lagi yang di pertengahan Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan yang pertama tadi yang setelah ayat kedua kan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau ini sudah jelas ya. Sudah jelas tidak bisa dibalik, atau di yang Alhamdulillah yang pertama atau yang Bismillah yang kedua, itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaitkan dengan ayat yang pertama yang diucapkan Nabi Adam. Kenapa itu yang diucapkan Nabi Adam? Jadi itu bukan salat ya. Jadi ayat yang pertama yang dibaca ketika Nabi Adam ditiupkan roh ke dalam jasadnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia dapat diberikan ditiupkan roh. Setelah sampai roh di matanya Nabi Adam, dia dapat melihat. Setelah sampai roh di pendengarannya, di telinganya Nabi Adam, dia dapat mendengar. Setelah sampai di hidungnya, dia dapat mencium. Dan setelah sampai di mulutnya Nabi Adam, dia bisa berucap. Dan ucapan yang pertama sebagai kesyukuran dapat melihat dan dapat mendengar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah salah satu penjabaran tentang Rabbul Alam, itu adalah kemahakuasaan Allah yang juga telah dijabarkan di dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahimnya Allah, itulah sehingga kita dapat melihat, dapat mendengar. Dan sebagai kesyukuran kita sebagai hamba Allah, tidak lain yang wajib kita ucapkan adalah mensyukuri atas penglihatan, pendengaran, pemikiran, panca indera yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang banyak kita bersyukur. Dan pengulangan kesyukuran itu melalui salat 5 kali sehari semalam, 17 rakaat kita mengulangi, 17 kali kita mengucapkan surah Al-Fatihah sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, terkait pertanyaan kedua tentang makna khusus Ya. bagaimana kita bisa menjadi orang yang betul-betul khusus dalam sholat tersebut. Iya. Jadi berbicara tentang khusyuan di dalam salat, sebagai orang awam ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Inilah kenapa dikatakan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mengantar menghadap kepada Allah, kepada Sidratul Muntaha, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram hukumnya ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, ada yang kita perbesar, ada yang kita ingat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulangi takbir kita. Kita fokuskan. Makanya sebelum kita salat, kita selalu mengawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Karena memang tugas iblis ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda bagaimana kita tidak khusyuk di dalam salat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pengampunan kepada hamba. Kita makanya itu ada solusi yang diberikan Allah. Ketika takbiratul ihram, kita fokuskan yang besar hanya kepada Allah, yang lain tidak punya arti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ketika takbir yang kita besarkan dan hakul yakin yang besar hanya kepada Allah. Yang kedua, khusus di dalam salat kita adalah ketika membaca surah Al-Fatihah, terkhusus ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah.
Dan yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat ketika transaksi antara hamba dengan Allah, ketika kita bertahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ketiga ini kita jaga, insya Allah termasuk usulah ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz kita yang satu ini terkait pertanyaan dari Al-Fatihah. Saya ingin menyampaikan setidaknya ini kita gampang saja menyebut asma Allah dalam takbir kita. Sekali artinya setiap kita salat kita akan menyebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah ingatan kita terhadap Allah itu seperti apa? Apakah kita ingat ciptaannya? Apakah kita ingat tulisannya Allah? Atau apa untuk kita bisa mengingat atau fokus terhadap salat kita tersebut? Ya, apa yang harus kita ingat? Apakah dia cuma tulisan Allah atau ciptaan yang ada di muka bumi, atau kita ingat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau kita di mana? Kan sebagai orang Islam tidak ada namanya rukun, ada rukun iman, ada rukun Islam. Sebagai orang Islam kita sudah tahu bagaimana kita orang yang beriman. Ketika kita mengungkit kita beriman kepada Allah, berarti kita percaya. Ya, kalau mau melihat Allah, ya, bagaimana melihat Allah? Allah mengatakan, kalau engkau mau melihat saya, apa yang harus dilakukan? Seperti yang pernah digambarkan Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Untuk memperkuat keyakinannya Nabi Musa alaihissalam, dia harus melihat wajahnya Allah supaya dia lebih yakin. Apa yang diperlihatkan Nabi Musa kepada, wahai Musa, lihatlah kepada gunung itu. Setelah dia kepada gunung itu hancur. Baru tersungkurlah Nabi Musa mohon ampun kepada Allah. Mata ini tidak bisa dilihat, tidak bisa kita lihat, hanya keyakinan. Makanya kita ada namanya di dalam itu, ada namanya beriman kepada yang gaib. Ada yang nyata, ada yang gaib. Malaikat itu gaib. Siapa yang pernah lihat malaikat? Sama juga, siapa pernah lihat Nabi? Kenapa kita beriman kepada Nabi? Makanya itu ada di dalam. Maka sebagai orang Islam wajib hukumnya. Di luar Islam, ya tidak usah. Kalau makanya jangan mempertanyakan. Kalau kita mau bertanya, kita kembali sudah. Jangan sampai kita salah. Halanya itu kita sholat, kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita hajikan, semuanya dasarnya iman. Tanpa dasar iman itu tidak mungkin kita beribadah, tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Oleh itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sholat mau puasa, zakat, begitu juga haji, selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Siapa kita orang yang beriman? Siapa kita? Apakah kita termasuk orang yang beriman? Walau mengatakan saya beriman, tetapi belum tentu takwa. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas dia beriman. Olehnya itu beriman, banyak orang beriman. Kalau di sensus penduduk Indonesia ini kan 92% umat Islam. Tetapi di dalam penelitian bahwa hanya 70% yang melaksanakan syariat Islam. Yang lainnya itu adalah Islam KTP. Apakah dia beriman? Dia beriman karena dia mengaku dirinya Islam, tetapi belum tentu takwa. Banyak mengaku dirinya Islam, tetapi tidak sholat. Banyak mengaku dirinya Islam, tetapi tidak puasa. Banyak mempunyai harta benda, tetapi dia tidak mau berinfak dan bersedekah. Makanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Beriman dulu, laksanakan puasa, salat, zakat, haji bagi yang mampu, baru meraih yang namanya tattaqun. Tidak semudah itu kita mendapatkan yang namanya tattaqun. Yang menilai takwa bukan diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana salat kita, bagaimana puasa kita, zakat kita, sedekah kita, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba, kita sebagai hamba hanya menghambakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Untuk apa? Untuk meraih yang namanya tattaqun. Dan orang-orang yang takwa itu
Takwa tidak lain artinya adalah tawadu, tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, menarik sekali tadi Allah ya. Di sore hari ini kita mendapat lagi satu pelajaran penting ya, maksudnya di mana pentingnya pendidikan akhlak terhadap anak didik atau anak kita ya, dan paling tidak anak kita seharusnya mengenal lebih kali tentang kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan baik Ustadz, mungkin di akhir dari tausiah Ustadz ini ada kesimpulan yang dapat diambil Ustadz? Terima kasih. Jadi kesimpulan daripada keutamaan pendidikan akhlak terhadap anak adalah yang pertama adalah pendidikan yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, memberikan contoh teladan, memberikan kebiasaan kepada anak-anak kita. Jadi jangan menyuruh salat anak kita tetapi kita tidak ikut salat, tetapi ajaklah anak itu ke masjid. Perlihatkanlah kita telah melaksanakan salat, sama dengan puasa. Ketika kita menyuruh anak kita puasa, perlihatkanlah bagaimana orang tuanya berpuasa. Jangan pernah menyuruh anaknya berpuasa padahal orang tuanya tidak puasa. Begitu juga dalam bersosial, sering menyumbang, bersedekah, perlihatkanlah untuk bisa dicontoh anak-anak kita. Perlihatkanlah kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ketika keluar rumah beri salam, ketika masuk rumah beri salam. Selalulah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Begitu juga dalam berpakaian, bagaimana etika ketika kita menghadap kepada Allah. Tentunya kita cari pakaian yang bersih. Jangan itu yang dipakai tidur, itu juga dipakai sholat. Kita harus ganti karena kita tidak tahu pakaian yang kita pakai tidur itu juga dipakai sholat. Tidak ada jaminan bahwa pakaian itu bersih. Ini juga adalah satu akhlak terhadap diri kita dan menjadi contoh kepada anak-anak kita. Olehnya itu kunci daripada bahwa akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Olehnya itu untuk mengetahui akhlak yang sempurna adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Semua ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Ya, baiklah hadirin wal hadirat, para pemirsa TV dan suara-suara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, satu lagi hari ini kita kembali mendapat satu pelajaran penting, tentunya menghadapi atau menjalani kehidupan kita seharian ya, dan insya Allah kuncinya bahwa kita harus yakin dan percaya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah atau Allah lah yang tentunya yang menurunkan segala bentuk musibah, Allah lah yang menurunkan segala bentuk pahala, segala bentuk kenikmatan yang ada di dunia ini. Tentunya kita harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik Al-Ustadz, sebelum kami tutup program ini, kami mengaturkan permohonan maaf yang dalam Ustadz apabila kami berjalan tadi ada hal yang kurang berkenan. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ustadz atas kesempatan yang telah hadir di sini berbagi ilmu kepada kami dan kepada penonton, pemirsa dan pendengar radio Suara Kolaka di dimanapun saja mereka berada. Sekali lagi kami ucapkan syukur. Baik para hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah program acara hari ini, yakni Ramadan di Hati Dialog Agama Islam. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungan itu